Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelompok 1. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Acara Perdata yang diampu oleh Al-Ustaz Dr. Takdir SHMH. Jadi yang kami jelaskan ini terkait dengan pengantar hukum acara perdata. Jadi hukum acara perdata yaitu hukum yang mengatur terkait dengan tata cara atau proses di dalam menjalankan penanganan perkara perdata. Nah, hukum acara perdata ini menjamin kepastian hukum bagi setiap subjek itu yang terlibat di dalam proses penanganan perkara perdata, dan juga hukum ini itu berfungsi untuk memberikan efisiensi dan efektivitas serta keadilan di dalam proses penanganannya. Kemudian yang kedua yaitu pengertian dari hukum acara perdata. Jadi hukum acara perdata yaitu sekumpulan aturan-aturan yang mengatur proses atau tata cara di dalam menangani suatu perkara perdata. Nah, adapun pembahasan di dalam ruang lingkup hukum acara perdata yaitu yang pertama terkait dengan proses penyelesaian sengketa. Nah, hukum acara perdata mengatur terkait dengan proses-proses di dalam menangani suatu perkara perdata. Kemudian yang kedua itu membahas tentang hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban ini itu mengatur terkait dengan hak dan kewajiban dari subjek-subjek yang terlibat di dalam hukum acara perdata itu sendiri. Contohnya kewenangan bagi antara tergugat dan penggugat untuk mengajukan bukti dan pendapatnya, serta kewajibannya untuk mematuhi proses dari penanganan perdata. Kemudian kewenangan pengadilan. Nah, hukum acara perdata juga membahas dengan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memberikan putusan dari perkara yang ada. Kemudian yang keempat itu membahas terkait dengan alat bukti di dalam proses pengadilan, di mana alat bukti yang diatur yaitu contohnya terkait dengan alat bukti yang bisa digunakan yaitu keterangan saksi, kemudian surat, dan juga bukti fisik. Kemudian tujuan dari hukum acara perdata. Nah, adapun tujuan dari hukum acara perdata itu ada 3. Yang pertama untuk mencari keadilan. Nah, hukum acara perdata itu menekankan terkait dengan penanganan hukum acara perdata yang kemudian sistematis dan juga terstruktur, di mana tidak ada celah untuk bagaimana seseorang akan melakukan kecurangan di dalamnya, atau dalam lebih tepatnya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan di dalam proses penanganan perkara itu sendiri untuk terciptanya keadilan di dalamnya. Kemudian yang kedua menjamin kepastian hukum. Nah, hukum acara perdata ini menjamin kepastian hukum bagi setiap orang yang terlibat di dalam masalah ini, atau antara tergugat maupun yang menggugat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu untuk meningkatkan efisien dan efektivitas. Nah, hukum acara perdata ini memberikan waktu yang cukup atau waktu yang tepat untuk menjalankan penanganan perkara perdata, di mana
tidak terjadi lagi yang namanya kelalaian di dalam menangani proses perdata secara lambat. Kemudian efektivitas. Nah, jadi hukum acara perdata ini memberikan kepastian hukum yang kuat sehingga akhirnya tercapailah efektivitas untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Kemudian asas hukum perdata. Nah, asas hukum perdata ini ada 3, yaitu yang pertama, asas peradilan yang adil dan jujur. Nah, asas ini menetapkan bahwa peradilan yang dijalankan itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan, di mana tidak ada pihak kemudian yang nantinya akan diuntungkan dan dirugikan. Kemudian yang kedua, asas persamaan di depan hukum. Nah, asas ini menetapkan bahwa antara penggugat maupun yang digugat itu mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa ada yang mengistimewakan antara keduanya. Kemudian yang ketiga, asas keterbukaan. Nah, asas ini menetapkan bahwa proses peradilan yang sedang berjalan itu terbuka bagi setiap masyarakat umum guna untuk mengawasi proses peradilan yang sedang dijalankan. Kemudian yang kelima, yaitu sumber-sumber hukum acara perdata. Nah, sumber hukum acara perdata itu ada 5. Yang pertama, undang-undang. Nah, undang-undang ini sebagai peraturan yang tertinggi dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Kemudian yang kedua, peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan peraturan yang telah dibuat sebelumnya oleh DPR. Kemudian yang ketiga, peraturan menteri. Nah, peraturan menteri ialah peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat negara yang berwenang atau menteri untuk menjalankan undang-undang yang telah dibuat dari pemerintah. Kemudian yang keempat, itu jurisprudensi atau putusan pengadilan yang mengikat kepada semua pengadilan yang menangani perkara yang sama. Kemudian yang kelima, yaitu doktrin. Nah, doktrin ini merupakan pendapat dari ahli hukum ataupun sarjanawan hukum yang memberikan kontribusi yang kuat atau memiliki pengaruh yang kuat di dalam pengembangan hukum acara perdata. Nah, subjek hukum acara perdata. Subjek hukum acara perdata adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan perdata. Subjek hukum acara perdata mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam proses peradilan perdata. Yang pertama itu penggugat. Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut haknya yang dirasa dilanggar. Yang kedua itu tergugat. Tergugat adalah pihak yang digugat oleh penggugat karena dianggap telah melanggar hak penggugat. Yang ketiga, hakim. Hakim adalah petugas negara yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata di pengadilan. Yang keempat itu pengacara. Pengacara adalah pihak yang memberikan bantuan hukum kepada penggugat atau tergugat dalam proses peradilan. Objek hukum acara perdata adalah perkara yang diselesaikan melalui proses peradilan perdata. Objek hukum acara perdata menyangkut sengketa antara dua pihak atau lebih yang melibatkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang pertama itu sengketa perdata. Objek hukum acara perdata merupakan sengketa perdata yang melibatkan dua pihak atau lebih yang dilibatkan oleh perbedaan pendapat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang kedua itu pemohonan. Selain sengketa, objek hukum acara perdata juga dapat berupa permohonan, misalnya permohonan pengangkatan anak. Tahapan proses hukum acara perdata. Proses hukum acara perdata terdiri dari tahapan-tahapan yang terstruktur dan berurutan. Setiap tahap
memiliki aturan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Yang pertama itu tahap persiapan, kedua tahap gugatan, ketiga tahap jawaban, keempat tahap pembuktian, kelima tahap putusan, dan yang terakhir tahap eksekusi. Alat bukti dalam hukum acara perdata. Alat bukti merupakan bukti yang diajukan oleh para pihak dalam proses peradilan perdata untuk mendukung tuntutan atau pembelaan mereka. Alat bukti harus sah dan relevan dengan perkara yang diberikan. Yang pertama, keterangan saksi adalah pernyataan lisan yang diberikan oleh saksi di hadapan pengadilan tentang apa yang diketahui oleh saksi mengenai perkara yang diperkarakan. Yang kedua itu surat. Surat adalah tulisan yang dibuat oleh seseorang atau lembaga yang berisi pernyataan tentang suatu hal yang terkait dengan perkara yang diperkarakan. Yang ketiga, bukti fisik. Bukti fisik adalah barang atau benda yang diperoleh dari tempat kejadian perkara atau yang diperoleh dari pihak yang terlibat dalam perkara yang diperkarakan. Yang terakhir itu adalah keahlian. Bukti keahlian adalah pernyataan lisan atau tulisan yang diberikan oleh ahli tentang keahlian khusus mereka yang berkaitan dengan perkara yang diperkarakan. Yang terakhir itu upaya hukum dalam hukum acara perdata. Upaya hukum adalah langkah yang dapat diambil oleh para pihak dalam proses peradilan perdata jika mereka tidak setuju dengan keputusan pengadilan. Upaya hukum merupakan hak yang dimiliki oleh para pihak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atau putusan pengadilan yang dianggap tidak adil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak lebihnya, banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.